Halo semuanya, balik lagi ke GP Media. Kali ini kakak di segmen Create Create Your Positive Mindset. Balik lagi sama Kak Bunga, kakak sebagai NLP Practitioner dan juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Kali ini kakak mau bahas 5 tips untuk mengatasi kalian biar nggak stres menjelang ujian SBMPTN nanti. Kayak gimana nih persiapan kalian semua? Kalian bingung kan kalau misalkan nanti pas ujian itu jangan sampai kalian itu dilanda oleh rasa stres yang berlebihan sampai-sampai kalian nggak tahu lagi harus gimana untuk belajar. Nah, di sini kakak ngasih tips-tips nih buat kalian semua yang pengen tahu bagaimana sih mengendalikan stres itu pada saat kalian itu nanti mau ujian, khususnya ujian UTBK. Nanti ya. Nih, tips yang pertama ya, bagaimana kamu mempersiapkan ujian dari kecemasan kamu. Artinya pengendalian diri untuk mengatasi stres yang harus kamu hadapi nanti pada saat menjalani ujian. Yang paling utama ada kuncinya apa? Kecemasan. Jadi kamu harus tahu di mana saat-saat kamu itu udah mulai cemas dan udah mulai khawatir terhadap keliling kamu. Rasa cemas itu malah bikin jadi overthinking kan? Overthinking terhadap nanti gimana ya ujiannya, soal yang keluar apa, terus waktunya tinggal sebentar lagi, terus gimana gitu. Cemas kan? Cara kamu itu untuk mengetahui rasa cemas kamu, artinya kamu udah harus mulai tahu, oh di saat kamu mulai cemas itu adalah di saat kamu udah mulai stres. Coba tenangin diri kamu dulu. Nggak usah kamu itu pusingin dulu. Kamu tarik napas yang dalam dan tenangkan pikiran kamu. Fokus dengan target dan tujuan kamu. Tahu bahwa rasa cemas kamu itu akan hilang. Dan setelah kamu merasakan rasa cemas yang berlebihan, kamu mulai tenangkan diri dan mulai tahu bahwa target tujuan kamu pada saat nanti kamu mau ujian itu kamu harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Jadi pada saat kamu udah tahu diri kamu itu cemas dan khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti di masa depan, atau mulai khawatir terhadap bagaimana ujian yang harus kamu hadapin, soal apa yang kamu keluar, it's okay. Soal yang keluar, aku yakin aku bisa menghadapinya. Soal apapun, aku sudah siap dan yakin bahwa aku mampu menghadapi ujian dengan baik. Cukup itu, kamu sadari bahwa diri kamu, aku mengalami kecemasan yang berlebihan kak, aku khawatir ujian tinggal segini lagi. Ya nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa untuk khawatir, kamu nggak apa-apa untuk cemas. Tapi ingat, bagaimana kamu bisa mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran kamu, itu adalah kunci bagaimana kamu bisa menghadapi ujian nanti. Mulai dari sekarang, setiap kamu udah mulai cemas atau khawatir terhadap di ujian UTBK nanti, kamu udah panik, harus gimana? Coba tenangkan pikiran kamu dulu, karena itu akan membantu kamu untuk menghadapi mental kamu sehingga kamu bisa melakukan ujian dengan baik. Untuk tips yang kedua adalah bagaimana kamu bisa menjaga kesehatan kamu. Ini tadi kakak jelasin sebelumnya tentang mental. Kalau kamu udah punya mental yang kuat, kamu juga harus punya kesehatan fisik yang mantap dong. Kesehatan fisik yang mantap itu adalah dengan cara kamu bisa mengatur pola hidup kamu dengan baik. Saat mental kamu itu lagi ababil, lagi galau, lagi khawatir dan banyak pikiran, ada dong kaitannya sama fisik kamu jadi malas nggak mau ngapa-ngapain kan? Jangan sampai kayak gitu. Karena sebenarnya pada saat kamu itu mentalnya lagi down, fisik kamu itu tuh menerima setiap apapun yang kamu hadapin, setiap perasaan dan mental yang kamu lewatin. Kalau misalkan untuk menghindari itu, saat mental kamu udah kamu kuatkan, dari tips yang pertama tadi ya, saat mental kamu udah kamu kuatkan, yang kedua adalah kesehatan kamu. Kamu tahu bahwa makanan yang ini bagus loh buat otak aku pas nanti kerjain ujian. Banyak tuh makanan-makanan yang memang bantu kamu, misalkan kacang almond itu bagus banget, atau misalkan makanan yang mengandung ikan, omega 3 itu bagus banget untuk membantu sistem kerja otak kamu biar kamu fisik kamu pun jadi kuat. Ya memang sih nggak semuanya memang harus ke otak, tapi karena memang ini untuk menghadapi ujian yang harus kamu hadapi, artinya kesehatan fisik kamu harus kuat. Begitupun dengan kemampuan otak kamu untuk berpikir dengan tepat dan cerdas juga harus dibikin kayak gimana pun untuk jadi mudah pada saat kamu lagi ngerjain ujian. Itulah cara buat menghindari rasa stres kamu. Tapi kalau misalkan kamunya juga makan makanan yang tidak sehat dan makannya itu nggak teratur, otomatis akan mengaruhi fisik kamu dan kamu juga jadi lemas, letih, dan lesu untuk
mengerjakan soal-soal di ujian nanti. Jangan sampai kan pada saat kamu sebenarnya udah siap belajar mati-matian kayak gimana, tapi ternyata pada saat nanti kamu ujian di hari H, kamu langsung tepar, sakit. Terus kamu jadinya yang tadinya udah belajar sebelumnya dan hasil TO kamu udah bagus dan segala macam, pas hari H kamu sakit, kamu ngerjain asal-asalan. Duh, sayang banget kan. Ya mungkin gak salah-salah juga, tapi paling gak kan fisik badan kamu itu mewakili kamu untuk mengerjakan soal juga. Kalau misalkan tiba-tiba kamunya juga jadi tiba-tiba ngantuk pada saat lagi ngerjain, sayang dong nanti nilai UTBK-nya gagal cuma gara-gara itu. Jadi mulai dari sekarang, kuatkan mental, tips yang pertama. Yang kedua, kuatkan kondisi fisik kamu dan jaga kesehatan kamu ya. Nah, untuk tips yang ketiga nih, tips yang ketiga itu adalah bagaimana kamu tuh bisa berpikir secara logis dan realistis. Ini adalah tips untuk kalian biar nggak stres pada saat kalian itu ujian. Kalau misalkan tahu-taunya yang kalian pengenin itu tuh saingannya tuh banyak. Harus logis dong, harus realistis. Kalau tahu bahwa kemampuan kalian itu ya udah di taraf yang jurusan ini gitu. Harus logis, nggak bisa kamu memaksakan kamu tuh harus di jurusan yang tinggi. Walaupun mungkin teman-teman aku banyak yang jurusannya tinggi atau segala macam, tapi saingannya banyak. Logis nggak sih kalau misalkan kamu yang memang tahu kemampuan kamu itu di taraf yang ini gitu, di taraf jurusan yang ini, tapi kenyataannya kamu malah pengen milih jurusan itu yang di luar logika, yang di luar logika dari butuhin dari diri kamu, dari yang kemampuan otak kamu sendiri gitu, di luar dari realita bahwa nilai yang kamu hadapin untuk TO dan pembelajaran yang sehari-hari kamu untuk pelajarin itu untuk jurusan yang ini. Tapi kan kenyataannya, realitanya banyak banget orang yang lebih memilih di jurusan yang di atas kamu misalkan gitu. Dan akhirnya kamu malah milih di jurusan yang itu, yang istilahnya banyak banget peminatnya, yang ketatannya tinggi. Itu nggak logis kan? Itu nambah stres nggak? Kakak tanya sama kalian, nambah stres nggak? Nambah stres? Iyalah pasti. Misalkan yang paling banyak kayak misalkan kedokteran lah gitu ya. Kedokteran itu kan tinggi. Logis nggak kalian tetap maksa bahwa aku harus ke dokter gitu, tapi kemampuan kalian, nanti juga aku kalau belajar aku bisa kok, nanti juga kalau aku mampu juga aku bisa ngelakuin sampai nilainya itu keterima, paling juga faktor keberuntungan atau apa. Itu jadi pemicu kecemasan dan stres, bener kan? Kalau misalkan memicu kecemasan dan stres, itu bahaya loh pada saat nanti kamu ngerjain ujian kamu. Jadi kakak sih saranin aja buat kalian yang tahu cara berpikir logis dan realistis terhadap nilai yang kalian akan hadapi atau ujian yang akan kalian nanti hadapi pas UTBK nanti, itu harus sesuai dengan realita yang ada. Artinya, kemampuan kamu untuk berpikir logika terhadap nilai yang kamu dapat itu harus sesuai dengan realitas jurusan yang harus kamu ambil. Kalau kamu itu akhirnya bisa mampu berpikir secara logis, Kak, bahwa jurusan aku nih ternyata emang secara logis selama aku ujian dan TO nilainya segini nih Kak, aku realistis bahwa aku akan ngambil jurusan ini sesuai dengan kemampuan aku, dan aku yakin bahwa aku bisa masuk di jurusan itu dan lolos. Cukup sampai situ aja. Kalau kamu sudah yakin dan kamu realistis terhadap jurusan yang kamu pilih, kakak yakin banget rasa kecemasan itu akan hilang. Rasa stres itu bahkan lenyap gitu aja tanpa kamu sadari. Berpikir logis dan realistis itu tepat banget buat menghindari rasa stres dan kecemasan kamu yang berlebihan saat kamu menghadapi ujian nanti. Tips yang keempat, mulai dari orang-orang sekeliling kalian. Hindari orang-orang yang membuat kalian semakin panik. Hindari orang-orang yang membuat kalian semakin cemas dan semakin stres. Toxic relationship, toxic people, hindarin itu. Dan ingat, karena kalau misalkan kalian itu mengetahui orang-orang sekeliling kalian itu cuman bikin kalian itu stres dan cemas, otomatis pada saat nanti kalian itu mendekati ujian juga udah nggak tahu lagi mau ngisi gimana. Atau misalkan kalian pas lagi mendekati ujian tiba-tiba putus sama pacar kalian gitu kan. Terus langsung ngeblank dong pas lagi ngerjain, atau langsung kayak aduh nggak tahu lagi nih harus gimana, nggak tahu lagi ngerjain apa, pikirannya si A, pikirannya si B, nanti si A gimana, nanti si B gimana. Lah kalau kayak gitu otomatis cuma nambah kecemasan kamu, bener kan? Kalau kayak gitu kan
mendingan dihindarin deh mulai dari sekarang. Karena 5 orang terdekat yang ada di sekeliling kamu ini itu akan mempengaruhi banget loh untuk mencapai target dan tujuan masa depan kamu nanti. Jadi kalau misalkan kalian udah sadar bahwa lingkungan kalian ini itu cuma bikin kalian itu makin down, makin stres, coba hindarin itu. Kakak nggak mau kalau kamu tuh nanti terus-terusan berada di lingkungan yang seperti itu, nanti kalian itu tetap terkungkung dalam lingkungan yang membuat kalian itu stres dan membuat kalian itu makin cemas. Bahkan bukan hanya kalian itu mendekati ujian nanti, tapi untuk kedepannya pun kalian gak akan tahu untuk target hidup kalian itu nanti gimana. Karena itu penting banget loh. Dan pentingnya untuk menghindari orang-orang ini adalah mengetahui diri kalian itu menjadi lebih baik. Artinya, kalau misalkan kalian itu hindarin sesuatu yang toksik bagi kalian, sesuatu yang teman-teman kalian berpikir itu cuma bercanda, atau cuma ngejek yang biasa, atau mungkin kalian takut dibilang baper, nggak mau kalau misalkan nanti kalau aku tanggapannya kayak gini aku dibilang baper lagi kak. Ya nggak gitu, selama kalau misalkan kamu merasa tidak nyaman terhadap hal itu, bukan bapernya loh, tapi kalau kamu tidak nyaman dan itu hanya membuat kecemasan dalam diri kamu yang membuat kamu itu stres untuk menghadapi ujian nanti, itu malah harus kamu hindarin. Tapi kan kak, aku kan temenan sama dia udah lama, tapi aku pengen main terus sama dia. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau terus temenan sama dia tapi mempengaruhi masa depan kamu bisa jamin apa mereka mau bertanggung jawab terhadap masa depan yang kamu pengen dapetin? Apa mereka mau bertanggung jawab sama nilai UTBK kamu nanti kalau ternyata nilai UTBK kamu nggak memuaskan? Nggak kan? Tetap hidup kamu kan yang kamu pegang, dan tetap hidup kamu yang kamu jalanin. Kalau misalkan kamu udah tahu bahwa diri kamu berada di lingkungan yang toksik, kamu direndahin, misalkan direndahin atau dijelekin sama teman-teman kamu hindarin itu dan tunjukkan kepada mereka kalau kamu bisa. Tunjukkan ke teman-teman kamu yang mungkin toksik dan cuma bisanya ngeluh doang atau cuma bisanya ngerendahin kamu tunjukin ke mereka kalau kamu tuh mampu menghadapi itu. Jadi rasa cemas dan stres itu hilang. Rasa cemas yang dipicu sama teman-teman kamu itu malah memicu kamu untuk memotivasi diri kamu menjadi lebih baik. Memicu kamu untuk menunjukin ke mereka kalau kamu itu bisa ngadapin ujian UTBK nanti dengan baik. Dan kamu menghindarin orang itu, orang-orang yang membuat kamu itu toksik dan orang-orang yang membuat kamu itu resah. Itu adalah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Oke? Makanya nih, untuk tips yang kelima, itu adalah kamu bisa berbagi waktu ke teman dan keluarga kamu. Itu artinya kamu bisa sharing kepada teman-teman dan keluarga yang kamu percayakan untuk membantu kamu dan memotivasi kamu untuk menjadi lebih baik. Pada saat kamu itu menceritakan keluh kesah kamu, menceritakan kegalauan kamu kepada orang-orang yang kamu percaya, mungkin ke keluarga kamu ataupun ke teman-teman yang mungkin lebih dewasa pemikirannya, itu akan membantu kamu untuk kamu bisa lepas dari rasa cemas dan rasa stres yang akan kamu hadapi nanti pada saat kamu lagi ujian. Ingat ya, hindarin yang toksik, tapi kamu bisa keluarkan rasa stres kamu itu ke berbagi kebahagiaan dengan teman-teman dan keluarga yang terdekat kamu. Pada saat kamu bisa berbagi kebahagiaan dan melepas rasa cemas kamu, disitulah kamu sudah mulai lepas dari rasa cemas dan rasa stres. Kalau sudah lepas dari rasa cemas dan rasa stres, motivasi kamu pun akan timbul. Motivasi kamu akan timbul dan kamu akan semakin yakin jurusan yang kamu pilih, dan kamu juga harus semakin yakin bahwa ujian kamu di UTBK nanti akan berjalan dengan lancar. Semangat dan dukungan dari keluarga dan teman itu perlu banget. Jadi jangan sampai kamu salah milih teman dan malah bikin kamu jadi semakin galau. Mungkin nggak semua orang punya kondisi keluarga ataupun pertemanan yang baik. Tapi kakak harap kamu yang nonton video ini tahu diri kamu sendiri. Tahu mana yang terbaik buat diri kamu, tahu mana yang terbaik buat masa depan kamu dan bahkan orang-orang sekeliling kamu. Di situ aja sebenarnya udah cukup. Dari situ kamu jadi akhirnya ngerti tujuan kamu buat belajar ini adalah untuk lolos UTBK. Tujuan kamu buat belajar dengan baik dan tekun adalah buat diri kamu agar kamu bisa mengembangkan potensi terbesar dalam hidup kamu. Untuk tahu bahwa aku bisa masuk ke jurusan yang aku pilih, aku bisa masuk PTN, dan aku bisa tunjukkan bahwa diri aku mampu dan worth it. Tidak seperti yang orang-orang toksik yang merendahkan aku atau seorang yang bikin kamu jadi down.
Itu bisa kamu hindarin, dan itu jadi semangat serta pemicu kamu. Hindari rasa stres dan cemas menjelang kamu ujian, dan hindari lingkungan yang toksik, lingkungan yang membuat kamu stres. Atur kebahagiaan kamu, kendalikan rasa cemas kamu, dan capai tujuan hidup kamu. Mulai dari sini, kamu harus paham tentang diri kamu sendiri. Dan kamu harus paham, pada saat kamu menghadapi ujian, pada saat kamu menghadapi UTBK nanti, kamu jadi semangat dan kamu jadi yakin bahwa kamu bisa lolos. Hindari rasa cemas itu dan yakinkan diri. Dari semua yang kakak jelasin tadi, coba kalian berdoa, kalian tenangkan diri kamu dari semua rasa cemas dan semua rasa kekhawatiran. Mulai dari sini, ini adalah target dan tujuan hidup kamu. Mulai dari sini, ujian UTBK adalah jalan hidup kamu. Jadi, jangan kamu itu merendahkan diri kamu, jangan kamu terlalu terleha-leha, tapi kamu tahu target, tujuan, dan hidup kamu apa, dan setelah itu kamu yakin bahwa kamu bisa menghadapi itu semua. Sampai sini dulu ya penjelasan dari kakak. Kalau misalkan kalian yang ingin bertanya lebih jauh, bisa chat di kolom komentar, atau mungkin DM ke informasi di bawah. Oke? Sampai sini dulu aja penjelasan dari kakak. Oke, sampai jumpa.